Hello 7th graders, back again with me Miss Ria. Today I'm going to discuss about the speaking for Unit 3. Kalau lagi kelas 7, balik lagi dengan Miss Ria. Hari ini Miss Ria mau membicarakan tentang speaking Unit 3-nya ya. The title is Read All About It. Prepare your textbook so you will understand more. Siapkan buku textbooknya supaya kalian lebih paham dengan materinya ya. Okay, let's talk about your basic competency first. Kita bicarakan dulu kompetensi dasarnya apa? Kompetensi dasarnya adalah di 4.4 ya, di mana kalian harus bisa membuat karangan singkat atau membicarakan, menuliskan cerita singkat. Okay, now the indicators. Sekarang indikatornya, apa sih yang harus kalian kuasai di unit 3 speaking kali ini? What you will learn, apa yang akan kalian pelajari. The topic is telling stories. Topiknya sendiri itu adalah telling stories ya, bercerita tentang sebuah kejadian. Oke, there will be introduction, akan ada yang disebut dengan introduction atau pembuka. There is action, ada kejadiannya sendiri seperti apa. Yang ketiga, including the listeners, bahwa kalian akan melibatkan pendengar. Lawan bicara kamu, mendengar. Yang terakhir, yang keempat, what I remember, mengingat urutan kejadiannya. Once again, all this, seluruhnya ini are in your textbook, in the speaking page, and the useful language box. Semuanya ini sekali lagi ada di buku cetak kalian, di pembahasan speaking, dan ada di kolom atau kotak useful language-nya ya. Jadi perhatikan lagi. Okay, let's begin with the introduction. Kita mulai dengan introduction-nya dulu ya. Yang pertama, when you use it, kapan digunakan? It's used when we begin the story. Ketika kalian mau memulai ceritanya. Nah, gunakan introduction ini. Gunakan kalimat atau frasa pembukanya. Ada apa saja? There are 3. Ada 3 yang diberikan di buku cetak kalian. The first one, bunyinya seperti apa? Ungkapannya seperti apa? This is a story about. Ini cerita tentang, nanti kalian lanjutkan. Tentang apa? For example, this is a story about my last holiday. Ini adalah cerita tentang liburan terakhir saya. Nah, seperti itu. Itu adalah pembukanya. Supaya orang juga nggak bingung, loh, ini lagi ngomongin apa sih? Loh, kamu mau ngomong apa sih? Nah, seperti itu ya. Or, yang pertama terlalu mudah, Miss. Saya mau coba yang lebih sulit sedikit. Istilah ungkapan lainnya selain this is a story about. Kalian boleh menggunakan I'm going to tell you about something funny. That bla bla bla. Something funny-nya mau yang cerita berupa yang lucu misalnya atau yang menyeramkan, terserah. Something-nya kalian boleh ikuti dengan funny kalau misalnya ceritanya adalah sesuatu yang lucu, atau misalnya scary, pengalaman seram kamu misalnya ketemu sama hantu misalnya, amit-amit jangan sampai ya, seperti itu. Atau yang terakhir, yang ketiga, kalian boleh menggunakan ekspresi this is a true story that happened to me when bla bla bla. Ketika kalian menceritakan sesuatu yang terjadi, betul-betul terjadi pada diri kalian. Ketika misalnya kalian waktu SD, misalnya bahwa saya pernah loh waktu SD kekunci di kelas karena saya terlalu asik mengerjakan tugas sehingga nggak sadar bahwa udah sore dan terkunci lah di kelas. Nah, seperti itu. Sekali lagi, ini digunakan ketika kalian mau mengawali cerita kalian. Istilahnya apa? Istilahnya adalah introduction ya. Oke, next one-nya adalah action.
introduction itu untuk apa? Untuk inti ceritanya atau urutan dari ceritanya. Ini digunakan ketika kamu membicarakan tentang urutan kejadian dari ceritanya. Awalnya seperti apa? Tadi sudah ada di introduction. Kemudian, lanjutannya kalian boleh menggunakan ekspresi-ekspresi ini. Ada 3 ekspresi yang bisa kalian gunakan. Sebenarnya lebih kalian boleh cari sendiri selama dia menceritakan tentang inti ceritanya atau urutan ceritanya, tidak jadi masalah. Yang diberikan di buku cetak kalian ada kata suddenly. Suddenly itu artinya tiba-tiba. Contohnya seperti apa? When I was sitting in front of the class, suddenly one of my friends fell down. Ketika saya sedang duduk di depan kelas, tiba-tiba teman saya jatuh. Nah, contohnya adalah seperti itu. Awalnya ada, kemudian lanjutannya pun ada. Selain menggunakan suddenly, apalagi Miss yang boleh digunakan? Ada di poin kedua nih. Silahkan gunakan juga. Boleh menggunakan soon after that, atau then, atau a little later. Semuanya maknanya atau artinya itu mirip. Tidak lama atau kemudian. Nah, seperti itu. Yang terakhir, ketika kalian mau menutup cerita kalian boleh menggunakan istilah ini nih, ungkapan ini, in the end, pada akhirnya. In the end, misalnya, kalau kalian baca cerita, in the end, the king and queen live happily after. Nah, seperti itu. Jadi pada akhir cerita, si raja dan ratunya misalnya hidup bahagia. Nah, bahagia. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kalian cerita, pastikan ada awalannya, pembukanya, ada inti ceritanya, dan akhiri ceritanya, sehingga orang tidak bertanya-tanya ini ceritanya udah selesai atau belum nih. Nah, seperti itu ya. Next one is including the listeners. Nah, kadang-kadang kalau kalian cerita, kalian suka berpikir nggak, terlintas nggak di benak kalian atau di pikiran kalian, ini teman orang yang saya ajak ngomongnya, yang saya ceritainnya ngedengerin atau enggak. Nah, kalian bisa melibatkan mereka dalam cerita kalian. Maksudnya melibatkan seperti apa? Kan saya cerita, Miss, sudah selesai kejadiannya. Nah, melibatkannya seperti apa? Ini. When you pause the story and want to know the listener's opinion. Ketika kalian mau mendengarkan, ingin tahu pendapatnya tentang cerita saya, atau pikiran mereka atau reaksi mereka tentang cerita saya, nah kalian bisa menggunakan ekspresi-ekspresi atau ungkapan-ungkapan ini. Contohnya, ini X-nya itu tanda tanya ya nak ya, karena tulisannya itu tidak ada di PowerPoint Miss, maka ikon tanda tanyanya berubah jadi X tuh. Nah, kalau kalian mau ngecek teman saya dengerin nggak atau dia punya pendapat nggak pas denger cerita saya, kalian boleh menggunakan frasa-frasa ini. Yang pertama, what do you think happen next? Misalnya, ketika kalian cerita, misalnya, I went to the Ragunan last holiday, misalnya bukan temannya, kamu bertanya sama temannya, sama teman kamu, sama lawan bicara kamu, what do you think happen next? Nanti temannya mungkin akan menjawab, oh you saw the elephants, misalnya, oh kamu kayaknya ngelihat gajah ya di sana. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa melibatkan lawan bicara kamu di cerita yang kamu sedang ceritakan, seperti itu. Atau kalian juga bisa menanyakan atau meminta lawan bicara kamu itu untuk membayangkan apa yang terjadi setelahnya. For example, contohnya, I just finished cooking dinner when suddenly my dog ran
toward me and jump onto me misalnya. Ketika saya baru selesai masak untuk makan malam, anjing saya tiba-tiba lari dan loncat ke pelukan saya, sehingga misalnya temannya, can you imagine with the food that I was holding? Bisa bayangin nggak ketika saya diterjang sama anjing saya ini, makanan yang saya sedang pegang itu nasibnya seperti apa? Nah, kalian bisa tanyakan itu menanyakan pendapat teman atau lawan bicara kamu, seperti itu. Mungkin pendapatnya atau jawabannya adalah you drop the food, kamu menjatuhkan makanannya ya, or mungkin kesannya ini akan sadis ya, you kick the dog misalnya, kamu tendang ya gogoknya anjingnya karena kamu mau menyelamatkan makanan kamu, seperti itu. Or pertanyaan ungkapan lain kalian bisa gunakan yang paling akhir nih, can you guess what happened next? Ini sama nih dengan yang atas, meminta lawan bicara kamu untuk menebak kira-kira kejadian berikutnya seperti apa gitu. Sekalian kalian mengecek juga apakah lawan bicara kamu yang kamu ajak ngobrol itu mendengarkan atau tidak, seperti itu ya. Last one, yang terakhir, what I remember. Nah, ketika kalian bercerita, kadang-kadang kalian mengingat-ingat ya nggak? Karena apalagi kalau ceritanya itu sudah lumayan lama, kalian ingat-ingat lagi urutannya seperti apa ya, yang mana duluan ya, yang A duluan atau yang B duluan misalnya, seperti itu. Nah, atau kalian mengingat lagi perasaan kalian ketika hal tersebut terjadi seperti apa. Ekspresinya yang bisa kalian gunakan adalah ini. Yang pertama, when I think back to what happened, I bla bla bla. Misalnya kamu bercerita bahwa ketika saya lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba saya di tempat datar, tidak ada batu, semuanya jalannya lantainya mulus, nggak ada lubang, tiba-tiba saya jatuh misalnya. Dan kalian mengingat-ingat, when I think back to what happened, I felt embarrassed misalnya. Ketika kalau saya pikir-pikir lagi, mengingat kejadian tersebut, tiba-tiba saya jatuh padahal nggak ada apa-apa, saya merasa malu. Nah, seperti itu. Kan harus diingat-ingat dulu ya nggak? Atau kalian mengingat kejadian berikutnya misalnya. Nah, habis jatuh itu tiba-tiba apa nih yang terjadi misalnya? Pas saya melihat ke atas misalnya, when I look up, I saw my crush misalnya. Wah, udah jatuh tertimpa tangga kalau kayak gini. Udah jatuh, tiba-tiba pas saya mau berdiri, lihat ke depan, ternyata kecengan saya ada di depan nih, malu deh. Nah, seperti itu. Ini kalian gunakan, ekspresi ini kalian gunakan ketika kalian mau mengingat-ingat kejadiannya seperti apa sih, lanjutannya seperti apa, rasanya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke, that's all for unit 3. Itu semua adalah materi untuk unit 3-nya. Jadi pelajari lagi, sekali lagi buka lagi textbook-nya, pelajari bagian speaking-nya, terutama visual language-nya. Miss akan berikan outline-nya for your finals. Outline itu adalah kisi-kisi. Miss hanya akan memberikan kisi-kisi speaking-nya saja ya. Jadi untuk vocabulary, untuk grammar, untuk reading-nya silahkan tanyakan ke guru pengajarnya. Kalian itu sama Sir Dedi ya, jadi tanyakan Sir Dedi kisi-kisinya apa nih untuk PAS nanti. Untuk speaking-nya, nah ini dia. Untuk speaking, Miss ambil 3 unit ya. Unit 1, unit 2, dan unit 3 saja. Unit 1 tentang apa? Tentang describing foto. Kalian unit 1 speaking-nya itu adalah menceritakan atau menjelaskan foto. Jadi ketika kalian diberikan foto, kalian harus bisa menjelaskan apa sih yang kalian lihat di foto tersebut. Unit 2-nya is discussing options, making suggestion, and giving opinions. Nah, untuk unit 2-nya Miss juga sudah buatkan waktu itu, silahkan dicek lagi materinya. Ketika kalian memberikan opini, memberikan saran, ekspresi-ekspresi yang harus digunakan itu apa saja? Cek lagi di textbook. Semua ada di textbook kalian. Di materi speaking,
Dan perhatikan baik-baik kotak atau kolom useful language-nya. Ya, seperti itu. Yang terakhir unit 3 yang barusan Miss jelaskan tentang telling stories. Seperti itu, ya. That's all. Ini sudah semuanya Miss jelaskan. Belajarlah dengan baik. Teliti saat membaca, tidak terburu-buru sehingga kalian tidak salah kaprah, tidak salah pengertian dengan apa yang diminta. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.